Syamsul Bahri untuk teaching. Silakan Pak. Iya, baik pada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di sekolah ini yang tentunya kita semua berniat untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk pertama-tama tentunya kita sekalian sebelum memulai pembelajaran kita harus membiasakan untuk tentunya berdoa. Baik, dalam berdoa ini saya meminta kepada Ananda Dasrun untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Alani minas solihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini adik-adik sekalian, anak-anak sekalian ini sehat-sehat semua ini. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. sehat. Sehat, Pak. Ini Sehat, kelihatan Pak Ustaz. lemas nih. Semangat ya, semangat. Belajar ini Belum harus, makan, Ustaz. jadi harus semangat supaya ilmu nantinya yang diterima bisa insya Allah masuk dan diamalkan dalam kehidupan. Amin. Baik adik-adik, Amin. kita sekalian ini tentunya dalam pembelajaran kali ini izinkan Pak Guru untuk membagikan pembelajaran hari ini dalam bentuk aplikasi ya PPT. Kita sekalian tunggu sebentar ya adik-adik. Ini saya akan membagikan memperlihatkan dokumen yang tentunya bisa kita pelajari bersama. Your attention has been resolved to the bridge on site number U738 and please receive your me. Okay. Ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan banget. Adik-adik sudah kelihatan ini? Belum kelihatan, Pak Guru. Jelas? Tidak jelas. Ya, oke. Baik. Sini di awal kita diperlihatkan ada pendahuluan. Ya, adik-adik. Di pendahuluan ini diterangkan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang Quran Surah Al-Ma'un, yang mana surah ini penting untuk kita pelajari dan tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kelihatan ini gambar, ada breaking news. Tidak kelihatan, Pak. Ya, Sudah kelihatan, Pak Guru.
Tidak kelihatan. Udah kelihatan. Belum tampil. PPT-nya belum dibuka. Oh, begitu. Jagain laut. Yang kita tekan deh. Baik. Di sini ada gambar yang mungkin ada gangguan ini. Kepada adik-adik, di sini ada gambar bahwa ada gambar mengaji, kemudian ada gambar seseorang merobek Al-Quran, dan di sini ada gambar juga tentang kata-kata, kamu malas baca Al-Quran, apakah hatimu sehat? Dari gambar ini, adik-adik sekalian diperintahkan untuk memberikan kesimpulan. Di gambar pertama, itu menggambarkan bahwa kamu malas baca Al-Quran, hatimu sehat. Nah, menurut adik-adik sekalian, maksud dari pernyataan itu bagaimana ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Belum paham Pak Guru. Belum paham? Ya, Ya. Yang lain? Pak Saina ini, adik Saina ini, Ananda Saina belum, Saidina belum paham. Yang lain ada yang bisa menjelaskan? Di sini pernyataannya bahwa kamu malas baca Al-Quran, hatimu apakah sehat? oh, saya paham Pak Guru. Ya. Ya, orang yang baca Quran, kalau tidak suka baca Quran, itu tandanya hatinya tidak sehat Pak Guru. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Saidina. Oke. Tadi tidak paham, kemudian sekarang paham. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Pak Guru. Gambar kedua, di sini ada seseorang yang merobek Al-Quran. Apakah itu tindakan baik itu? Tidak baik Pak Guru. Baik, Pak. Tentu kita semua harus menjauhi hal seperti itu. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Tentu itu sikap yang sangat buruk. Gambar yang ketiga, banyak anak-anak yang membaca Al-Quran. Sikap itu bagaimana, adik-adik? Sikap baik, Pak. Baik Pak Guru. Ya, tentunya sangat baik. Kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran, bukan malah seperti tadi ada yang merobek. Baik adik-adik, kita lanjut. Pada kali ini ada pada materi ini tujuan pembelajarannya, yakni kita dituntut untuk memahami Quran Surah Al-Ma'un ya, dengan penekanan tajwid, ya, bacaan-bacaan tajwidnya. Kemudian tentunya nanti akan ada praktek-praktek ataupun pelafalan-pelafalan yang akan kita lakukan adik-adik. Baik, selanjutnya di sini ada yang tahu pengertian surah Al-Ma'un itu apa, adik-adik? Saya, Pak. Ya, apa? Pasti sudah pernah membaca atau mendengar ini. Al-Maun itu, Pak, Quran Surat Al-Maun menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama, Pak. Iya, ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Nasrun. Alhamdulillah. Ada yang lain? Menghardik anak yatim Pak Guru. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sayyidina. Luar biasa. Baik adik-adik, lebih lengkapnya
Di sini pengertian dari surah Al-Maun adalah Al-Maun itu memiliki arti barang yang berguna, adik-adik. Kemudian surah Al-Maun ini merupakan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Dan surat ini terdiri dari 7 ayat. Jadi dari 7 ayat, dan kesimpulannya bahwa surat ini mengajak kita untuk memahami pentingnya amal dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada yang membutuhkan. Kemudian adik-adik, di dalam surah Al-Maun ini kita dibutuhkan untuk terampil dalam membacanya. Terampil dalam membacanya di sini tentunya baik dalam keindahan ataupun dalam menyebutkan huruf harus betul-betul sangat baik. Jangan sampai kita di dalam membaca Al-Quran tentunya buruk. Ya, sekarang Pak Guru akan membacakan surah Al-Maun ini. Saya bacakan kemudian diikuti ya adik-adik. Iya, Pak. Ya, Pak Ya, Pak. Guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bidin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tinggal Ladzi lagi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. فلا يحض على طعام Amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil Ilul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. alladzina الذين هم عن صلاتهم ساهون Alladzina hum yura'un. Musallin. Wa yamna'una wa yamna'u ويمنعون Allazina الماء yura'un wa yana'un. Baik adik-adik, itulah ayat ayat yang telah kita baca tadi surah Al-Maun. Semoga kita semua dapat mengamalkan. Baik, kita lanjut adik-adik. Di sini kita semua diperintahkan untuk apa adik-adik di dalam surah Al-Maun ini? Kita diperintahkan agar supaya kita jangan menyayangi anak menyusahkan yatim. agama. Beserak ini jadi ay. Ada yang bisa Tidak menjelaskan? menghardik anak yatim. Ya, betul. Tidak lalai dalam sholat, Pak Guru. Alhamdulillah, betul. Tidak berbuat ria, Pak. Ya, benar sekali. Saudara adik Asrun. Ya. Jadi di ayat kedua itulah
orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini sifat ini baik adik-adik yang suka menghardik anak yatim. Tidak baik, Tidak Pak. baik, Pak Guru. Ini tentu sangat buruk ya. Jangan sampai kita lakukan. Dosanya sangat besar adik-adik. Baik. Sekarang adik-adik kita sama-sama di dalam surah Al-Maun ini kita dituntut untuk membacanya dengan tartil dan mengetahui tentunya apa hukum-hukum bacaannya, terutama di dalam mim sukun ini, adik-adik. Contohnya, mim sukun ini bertemu dengan mim. Mim yang bertasydid itu dihukumi dengan idgham mutamatsilain. Ya. Contoh bacaannya anfusihim min. Itu ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim yang bertasydid atau berdobel. Kemudian ada mim bertemu dengan ba. Itu dihukumi dengan ikhfa syafawi. Itu harus kita pahami adik-adik. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, kita tidak baik dalam membacanya. Sehingga artinya nanti akan berbeda. Kemudian adik-adik, di sini juga kalian akan dituntut untuk latihan menulis, ya. Menulis Al-Quran, khususnya menulis surah Al-Maun ini dengan baik. Ya. Jangan sampai menulisnya nanti bengkok-bengkok, ya, atau tidak lurus, atau lain dibacanya nanti atau susah malah dibaca. Jadi adik-adik harus latihan menulis ya. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Jangan sampai adik-adik malas untuk menulis Al-Quran. Tujuannya apa menulis adik-adik? Kenapa itu Al-Quran harus ditulis? Ya tentunya supaya kita semua dapat menghafal ya. Itu semua tujuannya. Kemudian lebih paham terhadap bacaan surah Al-Maun. Nah. Kemudian di surah Al-Maun ini kita nantinya akan mengerjakan tugas adik-adik. Ya. Mengerjakan tugas yang mana tugas ini Pak akan nilai nantinya. Nah, jadi adik-adik jangan sampai disuruh mengerjakan tugas tidak dikerjakan. Nah, jadi tugas pertama nanti Pak akan bagikan LKPD-nya adik-adik. Di sini tentang surah Al-Maun itu berjumlah berapa ayat. Nah, itu bentuk-bentuk soalnya nanti. Begitupun 7 ayat. Yang lain-lainnya nanti akan adik lihat di LKPD atau lembar kerja. Kalian akan Pak bagi nanti. Ya. Kemudian ada nanti tugas kelompok adik-adik. Ya, tugas kelompok ini bertujuan untuk kalian saling kerjasama ya, dalam mengerjakan surah Al-Maun ini. Ya, isi kandungannya, begitupun
dengan hal-hal yang akan kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari nanti. Jadi kalian akan tentunya tadi sudah Pak katakan di muka bahwa kalian akan menulis ya, secara bersama ya, surah Al-Maun ini. Kemudian kalian akan menulisnya itu di lembar kertas ya, di lembar kertas manila. Ya, itu nanti sama-sama kalian memperindah tulisan itu. Dan akan ditempel di dinding-dinding sekolah atau di mading supaya bisa adik-adik baca dan teman-teman adik akan tahu. Ya. Baik adik-adik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Pak Guru. Ya silakan, Sayyidina. Jumlah ayat Al-Maun berapa Pak Guru? Ya, Jumlah ayat Al-Maun. jumlah ayat surah Al-Maun tadi sudah disebutkan. Itu sebanyak 7 ayat. Oh iya Pak Guru. Ya, sebanyak 7 ayat. Ada yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada berarti Pak anggap masalah surah Al-Maun ini sudah dipaham. Ya. Iya Pak Guru. Ya. Jadi kita masuk kepada kesimpulan adik-adik pembelajaran kita hari ini, yakni kita dituntut di dalam mempelajari surah Al-Maun ini, kita semua betul-betul harus memperhatikan apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam surah Al-Maun ini dan apa-apa yang dilarang. Yang di dalamnya tadi berupa surah Al-Maun itu kita dilarang untuk menghardik anak yatim. Ya. Kemudian kita dilarang lalai dalam sholat kita. Kemudian kita dilarang untuk tentunya mengulur-ngulur waktu dalam hal berbuat kebaikan. Kemudian yang paling penting adalah kita dituntut untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Ya. Jangan sampai kita semua sudah merasa mampu tidak mau membantu orang. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, khususnya yang hadir ini pada kesempatan kali ini bisa mengamalkan surah Al-Maun ini, mengamalkan isi kandungannya. Bukan Ya, hanya Pak adik-adik, Guru. tapi Pak Guru juga. Semua kita harus mengamalkan ini. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, adik-adik. Lebih dan kurangnya Pak Guru minta maaf. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya persilakan kepada Bapak atau Ananda Sayyidina Hamzah untuk berdoa sebelum kita istirahat. Pada Ananda Sayyidina membaca doa selesai belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.